Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini saya beserta tim berada di Padepokan Mbah No, tepatnya di Kediri. Gimana Mbah No kabarnya? Baik. Langsung aja Mbah No, ini saya minta untuk dijelaskan tentang apa sih kebenaran dari Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Rahayu para kadang kula. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada channel YouTube Ngaji Rasa Mbah No. Kebenaran daripada Islam itu sebuah konsep untuk menuju keselamatan, bukan milik golongan. Jadi siapapun yang mengatasnamakan Islam harus bertanggung jawab dengan konsepnya atas keselamatan orang-orang yang mengikutinya, keselamatan akhiratnya. Kalau mengatasnamakan Islam dan mengajak orang-orang untuk masuk jamaahnya, dan mereka mempunyai konsep dan tidak bertanggung jawab dengan konsepnya atas keselamatan yang mengikutinya, ya nggak usah mengajak-ngajak orang. Kita itu harus bertanggung jawab dengan konsep kita. Kalau sudah berani berdakwah, bertablek, dan mengajak orang masuk jamaah, dan tidak yakin dengan konsepnya, sangat fatal akibatnya, membawa kebingungan pada pengikutnya. Dan pada dasarnya agama, terutama agama Islam, itu akarnya dari kemurnian hati untuk menyembah Allah. Dan akar kemurnian menyembah Allah itu adanya di waktu Rasulullah masih hidup. Dan di waktu Rasulullah sudah wafat, disitulah mulai terkikis kemurnian menyembah Allah yang mengatasnamakan agama Islam, di mana waktu Rasulullah wafat itu yang di samping jenazah Rasulullah itu hanya Sayyidina Ali, dan sahabat utama yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah rapat untuk memilih khalifah, untuk mengangkat khalifah. Melihat pemandangan tersebut, sahabat yang lain jelas mengganjal di hatinya. Gimana sih? Rasulullah aja belum dimandikan, belum dikafani, baru meninggal. Kok sudah membuat rapat memilih khalifah? Dan sahabat
sebagian sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut akhirnya mendirikan sebuah iktikad, yaitu iktikad Syiah. Disitulah mulai akar kemurnian menuju Allah terkikis, karena sudah mulai memecahkan diri, membuat kelompok sendiri dan membuat ajaran sendiri bahwasanya dia merasa benar. Dan selanjutnya, setelah berdirinya Syiah, sahabat yang lain kurang setuju dengan pendapat Syiah. Lalu muncullah iktikad baru lagi, yaitu Mu'tazilah. Dan Syiah dan Mu'tazilah mulai membuat budaya-budaya Islam sendiri. Itulah mulai terkikisnya kemurnian menyembah Allah. Islam akhirnya menjadi budaya. Dan sahabat yang lain nggak terima. Gimana sih? Kok Syiah mengatakan bahwa menyembah Allah itu harus begitu? Mu'tazilah kok membuat pendapat begitu? Akhirnya muncul lagi Ahlu Sunnah. Muncul budaya baru lagi. Dan begitulah seterusnya, akar kemurnian menyembah Allah yang dibawa Rasulullah akhirnya menjadi agama budaya. Dan kebetulan yang tersebar ke tanah kita Indonesia itu budaya Ahlu Sunnah. Dan setiap iktikad yang mengatasnamakan Islam, yang hilang akar ketauhidannya, menempati kebenaran mereka masing-masing, menciptakan budaya-budaya masing-masing, mereka menokohkan orang yang dianggap pandai, orang yang dianggap alim menurut versi mereka masing-masing. Jadi itulah mulai terkikisnya ketauhidan murni, akhirnya agama menjadi budaya. Dan budaya-budaya itu mayoritas menonjolkan pendapatnya, menonjolkan kepandaiannya, sehingga mereka berani bertablek, berani menulis kitab-kitab yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Makanya yang ada saat ini, sesungguhnya Al-Quran itu tuntunan manusia untuk menyembah Allah dengan murni, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi yang ada saat ini, agama menjadi tuntutan. Kalau kita mengikuti agama Islam, ya tuntutannya harus sesuai dengan yang diajarkan tokoh-tokoh Islam dari Arab. Tradisi-tradisi Arab dibawa ke Indonesia. Tuntutannya diantaranya orang Islam harus bisa baca Quran. Orang Islam harus hafal caranya wudhu. Orang Islam harus hafal batalnya wudhu. Orang Islam harus tahu najis. Orang Islam harus tahu cara-cara sholat, rukun sholat, batal sholat.
Semuanya itu tuntutan, bukan tuntunan. Makanya mayoritas kita orang Jawa, kita orang Indonesia, banyak yang nggak mengerti agama. Sebetulnya kalau kita melakukan Al-Quran pada tuntunan sangat mudah untuk menyembah Allah, dipersulit dengan tuntutan agama yang harus tahu ilmu agama. Padahal apa yang ditulis, apa yang disampaikan dalam tuntutan agama itu banyak sekali yang nggak ada di Al-Quran. Sehingga sesuai dengan kata-kata orang Jawa dulu, wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodo. Maksudnya